Halo wargaku, Assalamualaikum. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di dalam pasal 56 disebutkan bahwa BPD mempunyai tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan, dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud merupakan tunjangan kinerja. Apa perlunya dibuatkan standar minimal tunjangan BPD di seluruh wilayah Indonesia? Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam ketentuan pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APP desa yang bersumber dari ADD. 2. Bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan: 1. Besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp2.426.640 atau setara dengan 120% dari golongan pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420 atau setara dengan 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Dan 3. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang 2A. Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB desa selain dana desa. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur secara jelas dan rinci besaran penghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, sehingga ada standar minimal di tiap kabupaten kota dalam membuat peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang penghasilan tetap untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya tersebut. Ini tentu berbeda sekali dengan Badan Permusyawaratan Desa, di mana belum ada yang mengatur tentang besaran tunjangan kedudukan BPD tersebut, sehingga bupati atau wali kota belum mempunyai standar minimal untuk menentukan besaran tunjangan kedudukan BPD termasuk. Ini yang membuat ada ketidakseragaman besaran minimalnya, sehingga memunculkan besaran tunjangan kedudukan BPD ada yang besar sekali hingga di angka 3 juta rupiah, namun banyak yang hanya 300.000 rupiah. Bahkan ada yang melaporkan hanya mendapat 75.000 rupiah per bulannya. Urusan besaran tunjangan kedudukan BPD menurut saya sebaiknya diserahkan ke pemerintah pusat. Besaran ADD di tiap kabupaten kota yang berbeda-beda tentu perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten atau kota, sehingga standar minimal yang ditetapkan besarannya bisa terukur dengan baik. Tidak harus BPD profesional itu adalah sebuah keniscayaan,
Namun BPD tidak harus menjadi profesional dahulu baru ditentukan standar minimal tunjangan BPD tersebut. Hal ini dikarenakan pertama, tidak ada syarat yang diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya untuk menjadi profesional terlebih dahulu pada saat Siltap ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tersebut. 2. Untuk menjadi BPD menjadi profesional, tentu saja BPD baru harus diberikan bimbingan teknis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jika ada satu daerah saja tidak menyelenggarakan BIMTEK tersebut yang menjadikan BPD menjadi tidak profesional, maka tentu saja ini merugikan BPD secara lembaga. Jika pengaturan standar minimal tunjangan BPD tersebut diukur dengan profesionalisme BPD. Tunjangan BPD memang berasal dari ADD yang berbeda-beda di masing-masing kabupaten kota. Tetapi perlu diingat bahwa penghasilan tetap atau Siltap yang diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya juga dianggarkan dalam APB desa yang bersumber dari ADD juga. Saya berikan contoh di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Siltap yang diterima kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo yang diterbitkan pada tahun 2018 tersebut, besaran Siltap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa itu nilainya lebih tinggi dari Siltap yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diterbitkan pada tahun 2019. Misalnya, untuk Siltap kepala desa, pada peraturan pemerintah nilainya sebesar Rp2.426.640 per bulan, sedangkan pada Perbub sebesar Rp3.650.000 per bulan. Ini menunjukkan standar minimal tersebut tidak akan berdampak pada Perbub yang telah menentukan besaran nilai tunjangan kedudukan BPD yang nilainya lebih besar dari peraturan pemerintah. Namun, akan mempunyai dampak pada Perbub yang saat ini memberikan nilai tunjangan kedudukan BPD yang lebih kecil dari standar yang ada pada peraturan pemerintah tersebut. BPD profesional adalah BPD yang menjalankan tupoksi sebagai BPD dengan baik. Untuk memahami tugas pokok dan fungsi tersebut, BPD harus mempelajari dan melaksanakan semua regulasi yang berhubungan dengan desa dan yang ada peran BPD di dalamnya. Beberapa regulasi yang perlu dipelajari dan dilaksanakan oleh BPD antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan diperbarui dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. 3. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. 4. Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. 5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 7. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. 8. Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan Desa. 9. Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. 10. Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.
Tentu saja tidak. BPD profesional perlu memahami regulasi lain yang bersentuhan dengan desa. Desa berhubungan dengan banyak kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kementerian lainnya. BPD memerlukan organisasi pemersatu yang mempunyai kepengurusan di tingkat kecamatan, kabupaten hingga pusat. BPD memerlukan sebuah asosiasi. Asosiasi adalah kelompok sosial yang memiliki tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan kelompok tersebut. Saat ini telah ada Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APPEDNAS. Karenanya, pimpinan dan anggota BPD dapat bergabung dan memperkuat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ini dan mendorong dilakukan musyawarah nasional untuk mendorong pemerintah menetapkan standar minimal tunjangan kedudukan BPD. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini jika warga adalah pimpinan atau anggota BPD yang ingin adanya standar minimal tunjangan kedudukan BPD di tingkat nasional. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.